Aku begitu senang sudah menyelesaikan semua tugasku kemarin. Jadi, Mama akan mengizinkanku pergi ke sekolah hari ini. Dalam perjalanan pulang ke rumah bersama dua saudara lelakiku dari sekolah, kami membicarakan tentang bagaimana kelompok kami memikirkan ide-ide untuk tugas sekolah. Saat kami tiba di rumah, kedua saudara lelakiku segera pergi bermain, dan aku masuk ke dapur untuk membantu Mama. "Dari mana saja kamu?" tanyanya segera setelah beliau melihatku. "Aku pergi ke sekolah, Ma. Mama bilang kalau aku menyelesaikan tugasku kemarin, aku boleh pergi ke sekolah." "Apa? Kamu kira tugas-tugas rumah akan selesai selamanya dalam sehari? Setiap hari akan selalu ada tugas baru." Tidak. Kamu tidak boleh pergi lagi ke sekolah." "Mama tidak pergi ke sekolah. Papamu juga tidak bersekolah. Kamu ini perempuan. Kamu harus tinggal di rumah dan menolong kami di ladang. Kakak-kakakmu saja yang ke sekolah. Ini, potong sayurannya." "Baik, Ma." Walaupun aku melakukan apa yang Mama katakan, aku tidak bisa berhenti menangis. Aku tidak mengerti kenapa kakak lelakiku boleh ke sekolah sedangkan aku tidak. Sambil memotong sayuran, aku benar-benar semakin penasaran. Kenapa? Apa karena aku anak perempuan? Aku melihat banyak wanita di desaku yang pergi ke sekolah hanya untuk menjemput anak lelaki mereka. Di hari berikutnya, saat aku berjalan di sekitar pasar mengirimkan sayuran, aku berpapasan dengan guru sekolah dasarku. "Rena, ternyata kamu di sini. Kamu kemana saja? Sudah lama ibu tidak melihatmu. Hanya kakak-kakakmu. Kamu tidak suka pergi ke sekolah?" "Aku suka sekolah. Aku mau belajar. Tapi mamaku bilang aku tidak boleh ke sekolah lagi. Sekolah itu hanya untuk anak laki-laki. Aku harus membantu mama papa di rumah dan di ladang." "Rena, kamu anak yang cerdas. Sekolah itu terbuka untuk siapa saja, tidak hanya untuk kakak-kakakmu. Ibu pernah bicara dengan orang tuamu beberapa kali tentang hal ini. Kamu suka belajar. Kamu mau belajar?" Aku mengangguk. "Baiklah, ini yang akan kita lakukan, oke? Kamu bisa membaca buku-buku milik kakakmu saat kamu sempat dan saat kamu menjemput mereka ke sekolah. Ibu akan memberimu PR untuk dikerjakan. Ini PR pertamamu. Ibu baru saja pergi setelah menyalinnya. Ibu akan berbicara dengan seseorang dari asosiasi lokal setempat dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan agar kamu bisa kembali ke sekolah, oke?" Aku mengangguk dengan penuh semangat dan mengambil lembar PR dan menyembunyikannya di bawah sayuran. Beberapa minggu kemudian, aku sedang dalam perjalanan menjemput kakak-kakakku dari sekolah. Aku hampir tiba di sana ketika kuperiksa PR-ku sekali lagi. Kemudian, kulihat poster itu di dinding. Pada bagian atasnya, terdapat beberapa huruf. U, N, E, S, C, O. Dan kemudian di bawahnya tertulis, pendidikan adalah hak semua orang. Semua orang. Dan di bawahnya terdapat gambar anak-anak lelaki dan perempuan. Anak perempuan dan wanita dewasa. Aku berdiri di sana menatap poster tersebut untuk waktu yang cukup lama, sampai kakak-kakakku menghampiriku. "Lihat ini, anak perempuan ini pergi ke sekolah. Mereka boleh belajar, kenapa aku tidak?" Ku tarik poster tersebut dari dinding dan memberitahu kakakku untuk memberitahukan pada guruku. 2 hari kemudian, guruku dan seseorang dari asosiasi lokal datang ke rumahku. Kukeluarkan poster yang kusembunyikan di bawah tempat tidur saat mereka minta izin untuk berdiskusi dan berbicara mengenai masa depanku. Saat mereka semua duduk, kuangkat poster itu dan memberitahu Mama dengan air mata di mataku. "Lihat ini, Ma. Lihat anak-anak perempuan ini. Mereka bisa pergi ke sekolah. Kenapa aku tidak boleh?" Di sini ditulis kalau pendidikan itu adalah hak semua orang. Dan ada peraturan di negara kita yang menjamin hak itu. Apa aku tidak layak mendapat pendidikan seperti kakak-kakakku? Aku ingin menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Bahwa aku
bisa membantu keluarga kita, desa kita, dan masyarakat. Aku memang anak perempuan, tapi aku punya kesempatan yang sama seperti orang lain untuk pergi ke sekolah. Mamaku melihat poster dan kemudian melihat ke arah guruku. Guruku melihat perjuanganku agar bisa pergi ke sekolah. Perwakilan dari asosiasi lokal berkata, "Apakah Anda tahu bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, remaja, dan dewasa di negara kita, dan hak itu dijamin oleh negara? Pendidikan tentunya akan membantu Rena dan seluruh keluarga Anda untuk bisa hidup dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Melarangnya untuk bersekolah hanya karena ia anak perempuan, artinya Anda menutup jalannya menuju banyak kesempatan yang sebenarnya memberikan keuntungan baginya dan keluarga Anda melalui kekuatan pendidikan. Kami dapat membantu Rena mendapatkan pendidikan yang layak ia miliki. Kami bisa membantunya untuk mencapai potensi terbaik dirinya." Mama terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia berkata, "Tidak. Tidak. Bagaimana dengan rumah kita? Ladang kita? Papamu dan mama tidak pergi ke sekolah karena kami memiliki ladang untuk diurus. Siapa yang akan membantu kami nanti?" Tolak mamaku. "Aku bisa," kataku. "Aku bisa membantu mama di pagi hari sebelum berangkat dan setelah pulang sekolah. Aku janji, Ma." Mama melihatku, kemudian melihat guruku, kemudian melihat papa. Beliau ragu, tapi pada akhirnya hanya menghembuskan nafas dan berkata, "Oke, tapi kamu harus mengerjakan semua tugasmu." Setelah itu mama berdiri dan pergi. Papa menoleh ke arahku, tersenyum dan berkata, "Selama kamu bisa membantu kami, papa mama oke dengan keputusanmu." "Aku janji, Pa." Setelah hari itu, aku pergi ke sekolah setiap hari. Aku menjalaninya dengan sangat baik. Benar-benar baik sampai aku lulus dari sekolah dasar. Di desaku, tidak ada sekolah menengah. Jadi aku berusaha meyakinkan orang tuaku dan meminta izin agar diperbolehkan pergi ke sekolah di kota terdekat. Walaupun tidak mudah, aku begitu bersemangat dan bertekad untuk meraih suksesku dan menghadapi tantangan, hingga aku berjanji untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Aku hanya ingin membantu orang-orang sepertiku yang tidak memahami hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, walaupun peraturan negara jelas-jelas menyatakan bahwa setiap anak wajib untuk pergi ke sekolah. Sekarang, aku seorang pengacara dan bekerja di daerahku untuk meyakinkan bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki pengetahuan dan jalur hukum untuk menyuarakan hak mereka akan pendidikan. Aku bekerja sama dengan UNESCO memakai kerangka hukum untuk membuka jalan bagi mereka dalam membawa perubahan di komunitasku dan komunitas-komunitas sekitar kami. Aku juga berkampanye untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Dan tidak hanya anak-anak, tetapi juga aku melakukan kampanye untuk orang dewasa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak mereka dapatkan saat kecil dulu, agar dapat memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan hak yang sama juga. Percaya atau tidak, bahkan mamaku mulai bersemangat untuk mengambil kelas baca tulis, sehingga beliau saat ini bisa membaca dan menulis. Tidaklah mudah untuk merubah pola pikir, tapi kesulitan itu sepadan, karena pendidikan mengubah kehidupan. Itu benar-benar mengubah hidupku. Ini ceritaku, tapi ini juga merupakan suara dari jutaan anak-anak lelaki dan perempuan di seluruh dunia yang hak atas pendidikannya diabaikan setiap hari.